Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hari ini kita belajar tentang input data. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tipe data, sekarang input data. Jadi kemarin kita bahas tentang ini tipe-tipe data. Masih ingat ada nama, kemarin ada anak keberapa, jalan dan nomor rumah dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke input data. Oke, sekarang apa maksudnya input data? Oke, sekarang Bapak mulai dari Neo dulu ya. Oke, sekarang input data itu apa? Input data itu memasukkan data pada program Pascal tentunya dengan menggunakan perintah readln. Oke, kemarin kita sudah bahas readln kan. Jadi setiap data yang diinput oleh perintah readln ini, yang perintah readln ini nanti akan disimpan dalam sebuah variabel. Jadi oleh karena itu perintah readln ini selalu diikuti dengan variabel yang menampung data yang telah diinputkan. Oke, contohnya seperti ini. Kita buka yang kemarin aja dulu ya. Ini kita nggak perlu kita simpan. Mana yang kemarin tipe data? Oke, yang gini. Coba perhatikan bahwa readln ini selalu di belakang daripada ini variabelnya. Variabelnya kayak nama, anak ke, jalan, nomor rumah, name. Ini variabelnya, sementara ini adalah readln-nya. Jadi kita bikin yang baru lagi, yang tadi. Oke, mulai dari awal aja. Oke, kita buka. Oke, ini tadi kan. Oke, kita mulai dulu. Tulis biasa program, sekarang input data. Input data. Pakai underscore aja ya, input data. Pakai uses crt, kemudian ada begin, kemudian diakhiri dengan n pakai titik. Oke. Selanjutnya di antara begin dan n itu ada apa kemarin? Clear scr titik 2. Oke, sekarang kita menulis apa dulu? Jadi ini kan berkaitan sama input data, jadi apa mau masukkan contohnya readln dulu. Jadi Bapak mau nulis ini nama, input nama. Oke, input nama titik 2 tanda kutip. Oke, ingat ya kemarin caranya nulis. Kemudian readln kita mau tuliskan di sini nama. Oke, nama ya. Jadi nama yang ini tidak ada hubungan sama yang ini. Dalam artian ini kan huruf besar. Oke, ini nggak ada hubungan sebenarnya. Tapi ini ini adalah output ya, input datanya output, sementara nama yang ini adalah inputnya. Jadi kemudian Bapak mau tulis ada input nama, kemudian Bapak juga mau tulis input nama, kemudian input apalagi ya, tinggi. Oke, tinggi badan gitu ya, tinggi badan. Oke, tinggi badan titik 2 titik koma, kemudian kita tulis di sini readln. Kenapa Bapak pakai tanda kutip nih? Oke, hapus dulu. Readln apa tadi? Tinggi. Oke, tinggi titik 2. Kemudian apalagi kalau mau tulis ada nama, tinggi, kemudian posisi ya. Kita contoh, kita Levi Eckerman lagi ya.
tinggi nama sudah, tinggi sudah, posisi. Oke. Input posisi. Oke. Kemudian ini apa tadi? Posisi. Read, pakai read ln ya. Read ln posisi. Sorry. Posisi. Posisi. Oke, titik 2. Oke, udah. Jadi mau masukin nama, ini apa ini salah? Read ln sudah nama, tinggi, posisi. Jadi yang mau yang ditampilkan nanti adalah nama, tinggi badan, dan posisi. Kemudian Bapak juga mau tulis bahwa ini adalah kesimpulannya. Jadi Bapak mau tulis bahwa read ln, oke, nama saya, oke, nama saya, oke, nama saya siapa gitu kan? Nama saya titik koma, koma diakhiri dengan koma. Koma ini apa? Nama, karena nama saya nanti kita input data kan. Nama saya, Bapak maunya tadi nanti adalah nama saya Levi Ackerman, oke. Kemudian koma, terus tinggi, berarti pakai tanda kutip lagi. Tinggi saya, oke, tinggi nama saya, tinggi saya, oke. Tinggi saya, oke, koma, tinggi saya tentu tinggi kan, oke, kita panggil yang ini tinggi, oke, tinggi saya, koma lagi, dan posisi saya adalah, sorry ini pakai tanda kutip ya, dan posisi saya adalah tanda kutip lagi, baru kita besarkan dulu koma. Oke, komanya dengan apa tadi? Posisi. Oke, sudah, tutup kurung, baru kita akhiri dengan read ln seperti biasa, titik koma. Oke, sekarang kita perhatikan dulu. Kita sudah nama, tinggi, posisi. Sekarang mari masih ingat kan var tipe data? Var kita apa dulu nih? Var kita mau adalah nama dalam bentuk apa kemarin? String. Oke, nama string. Kemudian apa lagi? Nama itu kita pakai string. Oke, nama itu string. Kemudian apa lagi? Nama itu kita string. Tinggi, oke, tinggi kita itu dalam bentuk G nya double ya, nanti nggak terpanggil dia. Tinggi kita maunya dalam bentuk real atau integer, byte aja lah ya, pakai integer aja, integer. Kemudian apalagi? Integer. Posisi itu otomatis string kan, kalau dia dalam bentuk kata-kata. String itu kata, berarti di sini juga posisi. Oke. Sekarang coba kita compile atau kita run. Kita mau di sini apa tadi? Input data. Oke, input data. Coba kita run. Wow, errornya di mana ini? Illegal expression di 4, apa nih? 4,1 1 2 3 4. Oh, jelas lah Bapak yang salah. var ini kan di atas dari begin, bukan di bawah. Aduh, sorry, ditulis var biar nggak terhapus ya. Var nama, kemudian posisi itu dalam bentuk string, kemudian apa lagi? Tinggi dalam bentuk integer. Oke, jadi ini kita hapus lagi. Oke, hapus. Oke,
Oke, coba kita run lagi. Ctrl F9 ya. Oke, input nama. Oh, ini kan kita maunya di sini nih. Input namanya kan di sebelah, bukan di bawah. Ini kan di bawah kan. Kita maunya di sebelah kanannya. Jadi kita ubah. Otomatis input datanya itu kita ubah dulu. Kita ubah sorry. Mana tadi input data. Jadi otomatis di sini kita cabut ln-nya, kita nggak pakai ln lagi. Oke, ln ini juga nggak pakai. Ini juga nggak pakai. Oke, coba kita run. Wah, jadi kan gitu kan, input nama kita mau Levi Ackerman. Oke. Tinggi badan Levi itu 157. Posisinya kapten. Oke, jadi nama saya Levi Ackerman, tinggi saya kok spasinya nggak ada ini. Kita perbaiki ya. Levi Ackerman, Ackerman-nya ke tinggi nggak ada spasi. Oke, kita ubah dulu. Oh, jadi cara ngubahnya adalah bukan di sini ya, tapi di setelah saya. Oke, kita spasikan sebelah saya 2 kali biar enak. Di sini juga spasi 2 kali. Oke. Kemudian di sini di setelah adalah juga spasi 2 kali biar gampang aja. Oke, sekarang kita run lagi. Masukkan nama tadi adalah Levi Ackerman. Tinggi badan 157 cm. Input posisinya itu kapten. Nah, otomatis muncul ya kan. Nama saya Levi Ackerman, tinggi saya 157 dan posisi saya adalah kapten. Sorry, Levi Ackerman ini kan masih nyatu sama tinggi saya. Iya kan, berarti kan kita ubah lagi. Oke, ini nggak perlu terlalu banyak sepertinya, 1 aja. Tinggi saya, otomatis tinggi ini kita spasi lagi. Sorry, tinggi ini spasi 1 aja. Oke, coba kita run. Oke, kita run. Input data Levi Ackerman, tingginya itu 157, posisinya adalah kapten. Nama saya Levi Ackerman, tinggi saya 157 dan posisi saya adalah kapten. Jadi ini disebutkan juga dengan input data. Jadi memasukkan datanya ke output. Ini kan sebenarnya kan taksubar dari output itu sendiri. Kalau biasa kan kita masuknya kan biasanya kita masukkan di sini kan, dalam input data ini di input ini, tetapi sekarang kita memasukkannya di output dengan memasukkan nama dan seterusnya. Oke, serahlah. Jadi tinggi saya, nama saya bla 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 dan seterusnya. Jadi tapi jangan salah nanti kalau seandainya ini tinggi, otomatis kan ukurannya itu adalah integer kan, karena kita pakai angka. Bisa nanti kalau pakai byte bisa, integer bisa, pakai real bisa, ya semuanya lah. Oke, selanjutnya kita masuk ke, setelah input data kita masuk ke perhitungan dasar. Oke, perhitungan dasar seperti ya cara mencari luas, mencari apa lagi ya, sederhana seperti itulah. Oke ya, kita buka file baru yaitu new. Oke, kita buka sekarang program. Kita mau sekarang kita masuk ke perhitungan sederhana, perhitungan. Oke, perhitungan aja ya. User seperti biasa, CRT, kemudian di sini begin, di sini end, titik. Oke, Bapak enter lagi deh di sini, takut salah di seperti yang tadi. Oke. Setelah begin ada clear SCR, titik koma. Oke. Sekarang kita mau menghitung apa dulu? Misalkan kita mau menghitung luas atau volume dari balok. Oke, kita mau mencari volume dari balok. Oke, volume dari balok
Berarti kita input, berarti ureit ln lagi, ureit ln, nggak perlu pakai ureit ln lagi ya, tadi soalnya enternya di bawah. Kita mau tulis input titik koma ya, input apa kita mau bikin panjang. Oke, karena volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti input panjang terlebih dahulu. Input panjang titik 2 koma titik 2 di sini, read ln kita mau masukkan adalah panjang. Oke, titik 2. Kemudian kita nulis juga masukkan panjang, input lebar misalkan ya. Masukkan lebar read ln lebar misalkan itu. Kemudian kita mau bikin lagi adalah masuk input lebar, kemudian input apa lagi sih, tinggi read ln tinggi. Oke, titik 2. Oke, sekarang kita nulis dulu rumus untuk mencari volumenya. Volume itu ya kan ya, volume titik 2. Rumus volume untuk balok adalah panjang gitu kan, kali itu oke ini ya, kali itu bintang panjang kali lebar dikali tinggi. Oke, di sini ukurannya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, ini kan tidak akan muncul kan, yang ini tidak akan muncul. Untuk apa kita tulis di ini di output? Kita nggak mau ini muncul kan. Jadi yang pengen kita muncul adalah itu adalah tulisan misalkan right, maka gitu kan, maka volume balok adalah misalkan adalah di koma, oke, titik tanda kutip titik 2, baru kita tulis di sini read ln volume. Ingat ya, jadi volume ini ada setelah volume ini ditulis. Kita nggak boleh tulis volumenya di belakang misalkan ureit ln bla 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 sampai ke sini volume, tapi kalian tulis ini di bawah ini tidak akan terpanggil dia, karena makanya Bapak jelaskan dari awal bahwa untuk read ln itu dia selalu selalu berada setelah kita memasukkan variabel. Jadi variabelnya volume kan, nanti makanya read ln ini volumenya ada di sini setelah kita menulis volume untuk yang atas ini. Oke. Ini titik 2, sorry Bapak lupa titik 2. Oke, sekarang kita masuk ke var-nya. Var, kita menulis apa dulu? Var-nya itu panjang, apalagi lebar, tinggi, apalagi volume itu dalam bentuk integer. Oke, integer itu apa? Bilangan bulat integer. Oke, sekarang coba kita run apa yang terjadi. Oke, tulis namanya dulu, perhitungan. Oke, input panjang, misalkan panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4. Maka volume balok adalah, oke, Bapak di sini salahnya di mana?
Bapak kan mau ini otomatis muncul kan. Ini kan kita ngetik sendiri, misalkan 12. Kan itu salah. Jadi Bapak mau ini muncul dengan sendirinya. Kalau Bapak mau volume muncul dengan sendirinya, maka volume ini kita tulis di sini. Dengan menggunakan apa tadi? Koma. Berarti koma setelah ini. Sorry, koma. Koma volume. Ya kan? Maka yang sisanya dihapus, read L ini kita hapus. Karena tidak pakai lagi. Oke, ingat ya. Coba kita run apa yang terjadi. Input panjang 2, lebarnya 3 cm, tingginya itu 4 cm. Oke, sorry, read ln nya harus ditulis biar muncul kan. Ingat, fungsi read ln itu memunculkan output yang ini. Kalau nggak nanti nggak muncul ya. Oke, coba run. Panjang 2, 3, 4. Jadi maka volume balok adalah 24. Kenapa 24? Panjang kali lebar kali tinggi. Lebarnya 2 kali 3 6, 6 kali 4 iya 24. Maka volume balok adalah 24. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini. Untuk tugas nanti Bapak tulis di e-learning. Jadi gini cara untuk menggunakan perhitungan-perhitungan yang ada di Pascal itu sendiri. Dan kalian sudah tahu kan cara untuk menuliskan kapan read ln nya dipakaikan seperti ini, kapan nggak harus, tergantung kalian maunya seperti apa. Oke, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Tetap sehat di sana. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.